menyampaikan informasi atau berita tentang kegiatan jasa bank. Kegiatan jasa bank adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah selain dari fungsi utamanya, yaitu menghimpun dana atau menyalurkan kredit. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah aktivitas keuangan masyarakat, meningkatkan kenyamanan, serta mendukung kelancaran transaksi ekonomi. Nah, contohnya yaitu pengiriman uang, bank garansi, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada jenis-jenisnya, yaitu pertama, kirim uang atau transfer. Transfer adalah merupakan jasa pengiriman uang baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kiriman uang dalam negeri yaitu transfer antara bank atau sesama bank dengan biaya transfer sesuai dengan kebijakan bank masing-masing. Yang kedua itu kirim uang ke luar negeri atau disebut telegraphy transfer dengan biaya transfer sesuai dengan kebijakan bank masing-masing. Nah, yang kedua itu letter of credit. Letter of credit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang termasuk barang dari luar atau dalam negeri. Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau disebut importir maupun penjual eksportir dalam transaksi dagangan. Pembukaan letter of credit oleh importir dilakukan nasabah melalui bank yang disebut opening bank atau issuing bank. Sedangkan bank eksportir merupakan bank pembayaran terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini, eksportir berhubungan dengan bank pembayaran atau disebut dengan advising bank. Nah, yang ketiga itu ada bank garansi. Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Jenis-jenis bank garansi itu ada 4, yaitu yang pertama itu bin bond, disebut juga terdengar bond adalah jaminan penawaran. Yang kedua itu advance payment bond adalah jaminan uang muka. Yang ketiga itu performa bond adalah jaminan pelaksanaan. Nah, yang keempat retention atau maintenance bond adalah jaminan pemeliharaan. Nah, keempat ini ada krilling. Krilling yaitu penukaran data keuangan elektronik atau warkat antar peserta krilling baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah, yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing yang dikoordinasi oleh Bank Indonesia. Nah, warkat adalah lalu lintas pembayaran grial yang diperhitungkan dalam satu waktu lembaga yang disebut lembaga clearing. Contoh warkat adalah, contohnya itu cek, bailet grio, surat bukti penerimaan transfer, wesel bank, nota debit atau LLG, nota kredit atau PG, dan lain-lain. Nah, di sini ada singkatan RTGS atau disebut Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut sistem BIRTGS, adalah sistem transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Nah, sistem BIRTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi atau disebut individual process dan bersifat real time, di mana rekening peserta dapat didebit atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Nah, yang kelima itu ada kartu plastik atau bank card. Bank card adalah kartu plastik atau yang biasa kita sebut dengan ATM yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan pada nasabahnya untuk mempergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk ATM ini. Ya, kita bisa kasih contoh, misalnya teman-teman mau mengambil uang atau mau transfer melalui ATM, nah itu disebut dengan bank card atau kartu plastik. Yang keenam ini ada safety deposit box.
Nah, merupakan jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya yang membutuhkan keamanan pada benda-benda ataupun surat-surat berharga miliknya. Surat-surat berharga yang disimpan di dalam safety deposit box adalah yaitu sertifikat deposito, saham, surat perjanjian, akte pernikahan, sertifikat tanah, obligasi, akte kelahiran, atau dan ijazah juga bisa. Nah, benda-benda yang dapat disimpan di safe deposit box adalah emas, mutiara, berlian, intan, atau permata. Adapun keuntungannya yang dapat diperoleh pihak bank adalah biaya sewa, uang setor jaminan yang mengendap, dan pelayanan nasabah. Dari yang saya sampaikan tadi, mungkin sedikit ada berita tentang yang terbaru lah tentang kegiatan jasa bank, yaitu peraturan sistem pembayaran yang baru. Pada ini saya dapat di Google ya, informasi berita-berita yang ada di internet lah ya, yaitu pada tanggal 27 Maret 2025 Bank Indonesia menerbitkan peraturan nomor 4 tahun 2025 tentang kebijakan sistem pembayaran. Peraturan ini bertujuan memperkuat stabilitas sistem pembayaran nasional dengan mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan meningkatkan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung. Oke, saya akan mengasih kesimpulan menurut saya pribadi, yaitu dari yang saya beritakan tadi dan saya bacakan tadi. Itu tuh seperti kegiatan jasa bank selain penghimpunan dana dan penyaluran kredit semakin krusial di era digital dan globalisasi saat ini. Layanan seperti transfer dana, jasa penitipan, layanan transaksi asing, kartu kredit, hingga digital banking telah menjadi kebutuhan utama masyarakat modern. Perbankan yang mampu berinovasi, sektor ini bukan hanya akan bertahan, tapi juga akan berkembang pesat. Itu menurut kesimpulan saya akan ngasih saran saya atau opini saya pribadi. Saya percaya bahwa kedepannya bank harus lebih aktif mengembangkan jasa non-tradisional seperti ini. Nah, yang pertama itu contohnya ya layanan konsultasi keuangan personal dan UMKM. Nah, ini tuh untuk nasabah tuh lebih melek secara finansial. Nah, yang kedua ini bank emas atau bullion bank, seperti yang baru saja diluncurkan di Indonesia untuk mendorong investasi masyarakat. Nah, yang ketiga ini integrasi sistem pembayaran dengan teknologi blockchain atau AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Jadi kalau misalnya mau transaksi itu bisa di-detect dengan blockchain atau AI. Kalau ada transaksi yang mencurigakan seperti itu. Nah, yang keempat ini perbankan hijau atau green banking, yaitu penyediaan layanan yang mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Mungkin saya sedikit mengasih contoh tentang perbankan hijau atau green banking, yaitu pembiayaan proyek energi terbaru. Misalnya, Bank Indonesia memberikan kredit untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di daerah terpencil. Bisa juga untuk kredit hijau untuk UMKM, memberikan pinjaman dengan bunga ringan kepada pelaku usaha yang memakai teknologi ramah lingkungan. Misalnya pengolahan limbah organik menjadi pupuk kompos. Bisa juga digital banking atau mengurangi kertas. Bank mengembangkan layanan mobile banking untuk mengurangi penggunaan kertas dan energi. Membangun kantor ramah lingkungan. Mungkin beberapa bank di Indonesia, bank besar di Indonesia menggunakan gedung dengan sertifikasi green building, yaitu contohnya memakai panel surya, sistem daur ulang air, dan efisiensi energi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dari berita atau informasi yang saya sampaikan. Kesimpulan dan saran saya seperti itu. Dan
Sekian, terima kasih.